Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Banyak orang yang nggak tahu hukum merokok dalam agama Islam. Bahkan mungkin banyak juga ulama yang nggak tahu hukum merokok itu dalam agama Islam. Nah, Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang sangat buruk, sedangkan perbuatan mungkar itu perbuatan buruk. Merokok itu merupakan perbuatan buruk apa perbuatan baik? Merokok itu merupakan perbuatan buruk, sehingga merokok itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Nah, terus kenapa kok banyak ulama yang rokok? Nah, itu ada berbagai kemungkinan. Bisa jadi ulama itu dia nggak tahu hukumnya, nggak tahu hukum merokok dalam agama Islam. Mungkin karena dia kurang menguasai Al-Quran atau kurang memahami hadis-hadis. Nah, itu bisa jadi. Atau bisa jadi ulama itu tahu bahwa merokok itu perbuatan yang nggak baik dan itu dilarang dalam agama Islam. Mungkin juga sebagian ulama tahu tapi dia tetap merokok. Nah, itu bisa jadi karena dia emang pengen ngerokok aja gitu. Nah, biasanya ulama yang ngerokok yang dia itu paham Al-Quran dan paham hadis, dia akan berdalih bahwa kan ngerokok nggak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis nggak disebutin merokok itu dilarang secara jelas. Mana dalilnya nggak ada, gitu. Dia bisa aja bilang begitu. Nah, itu betul, emang dalam Al-Quran nggak ada disebutkan merokok tuh dilarang, dalam hadis juga nggak ada. Nah, tapi yang udah seperti tadi saya jelasin bahwa Allah itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Itu artinya perbuatan yang secara akal sehat itu buruk, maka itu dilarang. Tapi boleh jadi ulama itu akan berdalih seperti ini. Kan kalau nggak disebutin di Al-Quran dengan jelas-jelas diharamkan, berarti nggak haram dong. Nah, sekarang coba kita ambil contoh. Kalau misalnya ada orang nabrak pakai motor, itu di Al-Quran ada nggak larangannya? Nggak ada. Atau orang nabrak pakai mobil, dilarang nggak? Itu dilarang, tapi di Al-Quran ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nah, jadi bukan berarti yang nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran, maka itu yang nggak ada larangannya di dalam Al-Quran atau hadis, maka itu dibolehkan. Nggak berarti begitu. Karena Allah udah melarangnya secara umum, secara global. Jadi udah melarang perbuatan buruk. Jadi segala perbuatan buruk yang menurut akal sehat buruk itu dilarang. Umpama nabrak pakai mobil, nabrak pakai motor, merokok, atau misalnya ngerusak komputer orang misalnya. Di dalam Al-Quran ada nggak? Nggak ada, orang dulu nggak ada komputer juga. Nah, jadi udah dijelasin disebutinnya secara umum, jadi bukan satu persatu disebutin. Ya kalau satu persatu disebutin ya mungkin Al-Quran nggak cukup jadi 30 juz, karena mungkin ada ribuan atau mungkin jutaan perbuatan buruk
kalau disebutin satu persatu secara detail itu. Nah, tapi seandainya di Al-Quran itu disebutin umpama merokok itu dilarang gitu, ntar mungkin ulama ini akan berdalih, oh itu kan yang dilarang merokok, saya kan merokoknya misalnya rokok cap dodol misalnya. Mana coba rokok cap dodol di Al-Quran nggak ada. Nah, umpama di Al-Quran juga disebutin merokok cap dodol dilarang umpama gitu, ntar dia akan berdalih, itu kan rokok cap dodol kan yang dilarang cap dodol, saya kan merokoknya bukan cap dodol, misalnya cap cendol gitu. Nanti kalau misalnya rokok cap cendol juga dilarang, dia akan berdalih lagi, kan nama saya nggak ada di Al-Quran, umpama namanya Agus, mana saya nggak dilarang, yang disebutin di Al-Quran kan nama-nama nabi, berarti nabi yang dilarang, saya mah nggak dilarang. Orang mana tulisannya di Al-Quran Agus dilarang merokok, mana nggak ada, jadi saya nggak dilarang dong. Nah begitu, jadi apa, Allah udah menerangin bahwa perbuatan yang buruk itu nggak boleh. Ya, jadi sebaiknya kita nggak usah melakukan perbuatan yang buruk karena itu dilarang oleh Allah, termasuk salah satunya merokok. Itu begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.